hari kedua mengeksplorasi Jawa Tengah dalam IMS Jawa Dipa seri kedua, kami akan berputar-putar di Kampung Kopi Banaran dan mengajak Anda untuk sejenak bereksplorasi, mengetahui tempat-tempat apa saja yang menarik, spot-spot apa saja yang menarik di Kampung Kopi Banaran ini. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu, tempat ini dikelola oleh PT Diandra Banaran Nusantara di bawah naungan Diandra & Co yang merupakan salah satu member grup Kompas Gramedia. Terletak di area perkebunan kopi kebun Getas Afdeling Asinan, tepatnya di Jalan Raya Semarang, Solo, kilometer ke-35, dengan ketinggian 480-600 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara sejuk di antara 23 derajat sampai 27 derajat Celcius. Lantaran tempatnya tidak terlalu jauh dari akses pintu tol, tentunya tempat ini sudah pasti cocok untuk melakukan gathering, baik itu untuk kegiatan kantor ataupun kegiatan komunitas atau sekedar liburan keluarga. Kalau ditanya Kampung Kopi Banaran itu isinya ada apa aja sih? 39,11 hektar. Di dalamnya itu kita ada resto. Restonya itu nggak cuma satu, kita punya 4 outlet resto saat ini. 4 ya? 4. Yang pertama kita ada di Banaran 9, Resto Banaran 9 Bawen yang di bawah. Itu konsepnya itu dia lebih tradisional resto. Seperti itu, jadi menu-menunya juga lebih kayak tradisional. Nah, terus naik lagi ke atas, kita ini, nah seperti yang saat ini kita lagi berada ini di Banaran Skyview, gitu. Banaran Skyview ini salah satu keunggulannya ya seperti namanya, view-nya gitu. Langsung ke langit ya. Jadi view-nya langsung ke Rawapening dan 7 pegunungan gitu. 7 pegunungan langsung ini di sini. Di bawahnya Banaran Skyview ada Sky Executive Lounge. Gitu. Bedanya adalah gini. Kalau Sky Executive Lounge itu untuk tamu-tamu kita yang lebih ingin suasana lebih private, tapi masih pengen nih menikmati view, gitu. Menu-menunya juga dia lebih eksklusif lah, dengan pelayanannya juga bintang 5. Kalau di Skyview kan lebih casual lah kita ya, ada live music, kita santai-santai, gitu. Kalau di bawah biasanya lebih bisa buat romantic dinner atau business meeting gitu, sembari lobby-lobby dengan klien gitu. Dan yang keempat kita ada barbecue camp nih Mas. Kemarin ada ada jalan-jalan ya di situ tenda yang warna-warni itu. Betul, gitu. Di sana barbecue camp. Kalau di sana itu dia lebih konsepnya itu grill and steamboat menunya. Menu yang disajikan grill and steamboat. Jadi feel-nya dia seperti camping, dia bakar-bakaran grill and steamboat itu di belakangnya ada tenda seperti dia lagi camping. Dan kalau sore kita akan memutarkan di sana entertainmentnya adalah movie camp. Yes, jadi layar tancap gitu ya. Betul. Di sana ada screen putih yang memang standby. Nah, itu kita akan play mulai dari jam 5 ya. Mulai dari jam 5 musik dulu, nanti jam 6 baru kita mulai movie. Ya, gitu. Jadi mulai dari jam 5 kita sudah play nih movie camp-nya di situ. Tapi kalau yang di barbecue ini kita nggak bisa nginep nih, gitu. Kada. Sekarang pertanyaannya kalau mau nginep kan di mana, gitu ya. Nah, kalau mau nginep kita punya 2 fasilitas. Yaitu yang pertama kita ada Banaran Resort, yang kedua kita ada coffee camp. Tadi sudah sempat keliling ya Mas ya, di coffee camp gitu. Kalau di coffee camp ini sebenarnya konsepnya tuh seperti glamping lah. Gitu. Betul. Jadi dia camping. Iya, jadi dia semi ya. Jadi di tenda tapi dalamnya tuh fasilitasnya kamar lah. Iya, seperti di kamar hotel gitu ya, tetap spring bed gitu. Tapi kamar mandinya memang terpisah tapi masih satu area seperti itu. View-nya juga sama, langsung. Jadi ketika bangun tidur ya kan, ngelihat sunrise, view-nya langsung ke Rawapening dan 7 pegunungan seperti itu. Nah ini aku ngelihat menu yang nggak biasa nih kayaknya. Iya. ini apa nih? Maksudnya ada sesuatu kah atau? Ya, atau gimana nih?
Nah ini isinya apa nih Mbak? Bisa Ya. dijelasin secara singkat nggak? Ya, jadi ini kita ada nasi goreng kopi. Nah, dari Nasi goreng kopi ya. Lu belum pernah nggak? Jadi kalau lu mau ngopi, terus lu mau makan nasi goreng, ya udah campurin aja jadi satu. Ini jadinya. Kenapa kok namanya nasi goreng kopi? Nah itu Ya. Apa ada gimana tuh? kopinya di situ ada? Betul. Oh, Jadi bukan cuma nama, bukan Oh, cuma bukan cuma namanya. nama. Jadi memang di sini nasi goreng biasanya kan ada nasi goreng tuh seafood, Iya. ayam, Maaf, saya telur. situ ya. Monggo. Ya, monggo Mas. Iya. Nah, cuman karena kita ada di Kampung Kopi Banaran, jadi harus semua all about coffee gitu. Ini tantangan buat chef kita. Akhirnya terciptalah menu signature kita ini. Jadi itu fresh green ya, fresh green kopi yang versi fresh kita campur dengan bumbu-bumbu dapur Oke. yang pada umumnya biasa dipakai masak sama ibu sebenarnya. Kita kalau di basic resepnya kita pakai Robusta Arabica blend. Oh, di Jadi kan blend. tidak terlalu pahit, tidak terlalu asam. Oh, oke. Jadi ini ya lebih netral lah ya. Betul. Karena kan kadang orang ada yang nggak cocok dengan kopi ya, lama atau apa itu. Jadi dengan blend tadi jadi bisa. Terus kalau yang ayamnya itu sausnya kan pakai barbecue coffee. Jadi dia untuk taste-nya sendiri lebih ke arah mocha akhirnya. Waktu menciptakan nasi goreng kopi ini berapa lama nih? Dari penyembuhan kurang ini. Saya kasih bocoran ya. Begitu Mas Leo bergabung di kita, saya langsung kasih challenge. Pokoknya harus ada menu signature dari Kampung Kopi Banaran. Sampai Namanya khas di kopi. sini. Yes. Berapa lama tuh Mas? Itu pas lagi tidur kayaknya. Kebawa mimpi kan. Aduh. Setelah puas mengeksplorasi Kampung Kopi Banaran dan merasakan cita rasa masakan khasnya, kami pun melakukan perjalanan ke Desa Wisata Kandri yang berjarak 16 km dari kota Semarang. Di desa ini kami mengeksplorasi beragam spot unik dan mewawancarai salah satu pengelola bernama Pak Zubaidi. Jadi desa wisata kami itu pemberdayaan masyarakat. Jadi pengelolanya masyarakat setempat, sehingga bagaimana masyarakat setempat itu bisa terangkat perekonomiannya melalui desa wisata. Itu intinya yang jadi, sehingga konsep desa wisata kami sangat didukung oleh masyarakat setempat. Kita bisa bedakan antara desa wisata dengan objek wisata. Kalau objek wisata memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu berkunjung bisa hanya melihat satu keindahan. Tapi kalau desa wisata berbeda. Desa wisata kita menjual pariwisata sekalian aktivitasnya. Jadi wisatawan itu bisa menanam padi, bisa memetik jambu, bisa tangkap ikan. Ya, pokoknya khas desa, kegiatan orang desa yang sebetulnya biasa, tapi mungkin bagi orang luar itu sangat luar biasa. Karena mungkin Masnya coba kalau saya ajak tangkap belut di sawah gitu. Wah, enak sih ya. Nah, itu konsep atau program-program kita, Pak, yang kita jual. Jadi sehingga akan menarik ya. Kita yang sudah dibiasakan rutinitas di kota dengan segala problemnya. Nanti kalau masuk ke desa, nginep di desa, di homestay. Homestay itu tempat menginap bagi wisatawan, tapi include dengan pemilik rumah. Ada berapa rumah yang disewakan? Ada 100 kamar di Banyak ya? desa wisata ini. Jadi semua penduduk di sini bisa berhak untuk mendapatkan ini ya, mengajukan rumah saya bisa dipakai gitu. Oh ya. Nah, Dengan baik. ini sehubungan dengan pandemi Ya. sejak tahun lalu ya. Nah, Ya. ini gimana Pak? Maksudnya dampaknya besar apa bagaimana? Ya. Apa biasa saja apa gimana? Dampaknya sangat besar sekali, dan mungkin kalau dulu dihitung 100% ini bisa 20% mungkin ya. Itu kita hampir setiap
2 hari sekali ada kunjungan dari anak sekolah, karena pangsa pasar kami lebih banyak anak sekolah Anak untuk sekolah, Edukasi juga soalnya. ya. Bahkan nanti bisa dilihat di bagannya itu kita dalam 1 tahun bisa 12.400 pengunjung. 12.400 pengunjung. Padahal Banyak satu ya? paketnya itu satu orang bayarnya 80.000 untuk kegiatan di desa. Nah, kayak ada beberapa paket mas sebetulnya, ada yang hanya paket reguler seperti itu yang 4 jam, itu paket yang reguler, paket yang live in itu sehari semalam itu 250.000 rupiah. Itu ada sama udah nginepnya ya. Itu sudah sama menginapnya di desa, sama Termasuk makan, sudah termasuk makan, semuanya sudah komplit. Itu untuk bahkan kita kasih free untuk berkunjung ke objek wisata Gua Kreo. Nah, di Oh, ada sana gua juga, Pak. ada objeknya juga ada. Jauh dari sini. Masih wilayah sini, Oh, masih hanya wilayah 3 menit paling kalau Oh, pakai oke. motor kayak gini 3 menit sampai. Les gitu aja. Iya. Usai menyusuri jalan menuju Goa Kreo, dalam perjalanan kali ini kami juga melakukan ulasan soal hal-hal penting yang perlu diketahui oleh para pengguna All New NMAX 155 VVA Connected ABS. Kali ini Om Pekik akan menjelaskan bagaimana nyamannya mengendarai motor ini sehingga dikatakan nyaman maksimal. Gue kan touring itu memang senang sekali ya, touring itu. Mau jarak dekat, mau jarak jauh. Nah biasanya yang gue lihat kalau motor itu yaitu posisi berkendaranya dulu, riding posisinya gimana. Enak nggak buat jarak jauh gitu. Karena kalau kita pakai model yang motor sport gitu untuk seumuran saya ya memang berasa banget tuh punggung sama tangan pegal. Nah di Yamaha All New NMAX Connected ABS ini posisinya sangat nyaman. Karena apa? Ruang kakinya ini luas, ruang kakinya luas. Oke, nah jadi gue bisa selonjoran. Jadi pada saat jalanan sepi, terus jalanan ini kaki gue bisa selonjor, Nah tapi pada saat memasukin yang mesti masuk yang agak serius, maksudnya naik ke pegunungan atau nikung kiri, nikung kanan, nah posisi kaki saya di sini biasanya di sini. Nah itu lebih enak untuk handlingnya, lebih enak. Itu. Yang kedua, selain posisi berkendara, itu ada tabungnya. Nah, All New NMAX Connected ABS ini, dia kan ada tabungnya nih untuk nyaman. Nah, untuk penyetelannya, ini ada dua penyetelan, yang empuk dan agak keras. Nah kebetulan kan saya sendiri, jadi saya posisinya ini posisi yang agak empuk nih. Ada lubangnya di sini. Nah, kalau mau nyetel tinggal geser aja. Set ya di posisi yang agak keras untuk berkendara berdua. Lebih boleh menarikkan karena gue sendiri posisi empuk. Nah, tapi walaupun empuk tapi dia tetap masih stabil dan buat handling masih enak. Terbukti kemarin waktu selama perjalanan ini kan ke Tawangmangu, ke Candi Cetho itu kan melewati perbukitan, nanjak, turun kelok. Nah, ini masih nyaman banget suspensinya. Masih ngegrip lah. Sebenarnya masih bangun masih nggak oleng, nggak ini, masih pede lah bawanya pede. Jadi kenyamanan dapat, terus anunya dapat, handlingnya dapat itu. Nah salah satu pilihannya kenapa saya milih NMAX itu karena itu bagasinya luas, bagasinya sangat luas karena itu selain kalau keadaan kosong dia bisa muat helm full face yang ukuran XL bisa. Nah tapi sayang kan kalau kita perjalanan jauh menggunakan cuma dipakai helm, ini isinya baju-baju nih, baju-baju
ada kanebo, ada peralatan kamera, jadi sangat-sangat ergonomis dan praktis banget. Nah ini, nih, ini ada celana, ada baju, ada sarung, ada sajadah, terus kemudian ada peralatan kamera, ada kanebo, nih praktis kan, praktis dan banyak, jadi sangat menyenangkan. Ini jangan lupa loh, kita melakukan perjalanan ini selama 7 hari, otomatis selama 7 hari kan barang yang kita bawa kan banyak tuh. Nah ini bisa muat di sini. Oke.